Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Darjito. Kali ini saya akan membahas mengenai materi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis didasarkan pada PSAK 22 disebutkan di dalam lampiran A, yaitu suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Sering juga disebut sebagai true merger atau merger of equals. Di lampiran B PP 05 atau paragraf penjelas 05, pengendalian dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu dengan membayar dengan cash atau aset lain, kemudian dengan menimbulkan suatu liabilitas, misalnya membayar dengan menerbitkan bond, kemudian dengan menerbitkan saham, menerbitkan dengan ekuitas dengan cara salah satu caranya adalah dengan menerbitkan saham, kemudian atau memberikan lebih dari satu jenis imbalan atau gabungan dari cash, liabilitas maupun ekuitas, atau bahkan tanpa mengeluarkan imbalan bentuk apapun kecuali hanya berdasarkan pada kontrak. Tujuan penggabungan itu ada berbagai macam. Kalau di sini kita lihat ada keuntungan dari biaya, kemudian mengurangi resiko, kemudian mengurangi delay operasi untuk mendapatkan intangible asset, kemudian menghindari takeover dan other reason. Contoh other reason di sini misalnya kita melihat dari perusahaan Grab yang mengakuisisi Uber, dikarenakan dia ingin menyaingi atau berkompetisi dengan Gojek, maka dia harus menambah kompetisi di pasar seperti yang ada di Gojek. Oke, maka di sini dia mengambil alih Uber. Kemudian integrasi antar perusahaan ini bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama integrasi horizontal, yang kedua integrasi vertikal, yang ketiga adalah konglomerasi. Kalau integrasi horizontal adalah perusahaan satu mengakuisisi perusahaan yang lain dalam line bisnis yang sama atau dalam pasar yang sama. Misalnya perusahaan A dia bergerak di bidang perbankan, maka dia akan mengambil alih perusahaan bank yang lain. Sedangkan integrasi vertikal adalah apabila suatu perusahaan mengambil perusahaan yang lain dalam line bisnis yang sama namun dalam proses yang berurutan. Misalnya seperti ini, ada perusahaan baju, dia akan melakukan akuisisi pada perusahaan benang, perusahaan kain, yang akan menjadikan proses yang berurutan dari benang menjadi kain dan kain menjadi baju. Kemudian yang terakhir adalah konglomerasi. Inilah gabungan dari integrasi vertikal dan integrasi horizontal, atau apabila sebuah perusahaan mengambil alih perusahaan yang lain dalam line bisnis yang berbeda. Dan saat ini banyak sekali bentuk dari yang konglomerasi. Misalnya kalau kita melihat perusahaannya Chairul Tanjung, dia selain di media, dia juga sekarang masuk ke di supermarket, kemudian dunia hiburan, hotel, dan lain sebagainya. Ini bentuk dari konglomerasi. Kemudian kalau melihat dari sisi perkembangan perusahaan itu ada dua teori, yaitu pertumbuhan organik dan pertumbuhan anorganik. Kalau pertumbuhan organik adalah pertumbuhan perusahaan secara natural yang diakibatkan karena perusahaan tersebut mendirikan usaha yang baru atau peningkatan skala usaha. Sedangkan kalau anorganik, perusahaan menjadi besar diakibatkan karena dia melakukan akuisisi atau membeli perusahaan yang sudah berjalan. Bentuk penggabungan. Kalau bentuk penggabungan itu bisa diklasifikasikan ke dalam tiga. Yang pertama adalah merger. Kalau merger di sini yaitu apabila apabila satu perusahaan, ya, di sini kalau merger itu apabila A mengakuisisi B, kemudian B dibubarkan dan hanya tinggal A saja. Ini disebut dengan merger. Konsolidasi. Kalau konsolidasi yaitu apabila A mengakuisisi B, A dan B itu dibubarkan dan menjadi perusahaan yang baru C. Contohnya adalah Bank Mandiri. Dia dari perusahaan BDN, ada 4 bank nasional, kemudian bergabung menjadi satu, bank-bank tersebut dibubarkan dan tinggal menjadi Bank Mandiri atau menjadi entitas yang baru, Bank
mandiri. Sedangkan kalau akuisisi yaitu apabila perusahaan A kemudian mengambil alih B, tetap menjadi A dan B, di mana salah satunya A akan menjadi induk dan satu lagi akan menjadi perusahaan anak atau subsidiary. Akuntansi untuk melakukan penggabungan usaha. Untuk mencatat penggabungan usaha, ada dua, pooling of interest method dan purchase method. Namun, didasarkan pada PSAK 22, maka saat ini yang digunakan adalah purchase method. Ada di PSAK 2 disebutkan bahwa akuntansi untuk penggabungan usaha dilakukan dengan metode akuisisi. Metode akuisisi adalah metode purchase. Kemudian di PSAK 22 di paragraf 5 kalau nggak salah disebutkan bahwa dalam proses kombinasi bisnis maka ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi siapa pihak pengakuisisi. Kemudian identifikasi tanggal akuisisi itu terjadi. Dan yang ketiga adalah identifikasi atas aset yang akan diperoleh dan liabilitas yang akan diambil alih. Yang terakhir adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Kita masuk yang pertama adalah identifikasi pihak pengakuisisi. Pihak pengakuisisi adalah pihak yang memperoleh kendali atas perusahaan yang lain. Misalnya dicirikan dengan dia yang akan menyerahkan uang, menyerahkan saham atau menyerahkan liabilitas. Kemudian perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan yang lebih besar. Kemudian penentuan tanggal akuisisi. Tanggal akuisisi itu terjadi atau bisa kita lihat dari tanggal penandatangan kontrak di notaris. Oke, kemudian pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Dalam melakukan kombinasi bisnis, maka aset dan liabilitas yang akan diperoleh harus diukur dalam nilai wajarnya. Sedangkan biaya transaksi di sini adalah biaya yang terjadi dengan proses bisnis kombinasi tadi. Biaya langsung yang berupa biaya perolehan. Kemudian yang kedua biaya langsung lainnya seperti biaya akuntansi, hukum dan konsultan. Kalau yang nomor satu di sini, ini akan menjadi diakui dalam akun investment in S, investment in subsidiary. Okay. Kemudian biaya langsung lainnya di sini, contohnya biaya akuntansi, hukum, konsultan, atau sering juga disebut dengan biaya akuisisi, nanti akan dibebankan di sini, dimasukkan dalam beban berjalan. Biasanya nanti akan kita masukkan dalam akun investment expense. Kemudian biaya langsung yang terkait dengan pendaftaran dan penerbitan surat-surat berharga. Maka nanti pelakuan akuntansinya adalah dia akan mengurangi tambahan modal di store atau akan masuk mengurangi share capital atau paid-in capital. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kita mengukur goodwill. Jadi goodwill itu hanya muncul pada proses bisnis kombinasi. Goodwill tidak bisa di-generate sendiri maupun membeli dari perusahaan lain. Dia hanya muncul apabila terjadi bisnis kombinasi. Di paragraf 22 PSAK 22 disebutkan bahwa goodwill itu merupakan selisih antara A dan B, di mana A adalah agregat imbalan yang dialihkan ditambah dengan nilai wajar investasi sebelumnya, kemudian ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali yang teridentifikasi. Sedangkan yang B adalah nilai wajar aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Untuk yang B di sini, ini sering juga disebut sebagai fair value identifiable net asset. Kenapa? Karena net asset di sini dihitung dengan aset dikurangi dengan liabilitas. Ini adalah net asset. Kita lihat ilustrasinya.
ada dua laporan keuangan. Yang di atas adalah laporan keuangan S, yang di bawah adalah laporan keuangan P pada saat terjadi akuisisi. PT Panorama membeli aset neto dari PTS dan PTS kemudian dibubarkan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk dari merger. Kenapa? Karena di sini PTS dibubarkan. PTS dibubarkan. Saya ganti dengan warna merah. Kemudian tanggal akuisisinya 27 Desember. Jadi kalau kita lihat tadi, persyaratannya identifikasi akunirnya adalah PT Panorama, kemudian tanggalnya 27 Desember, kemudian identifikasi fair value net asetnya kita lihat yang di sebelah sini. Oke. Ini fair value aset. Fair value aset. Ini adalah fair value liabilitas. Sehingga aset dikurangi liabilitas ketemu net aset, fair value net aset. Ini laporan posisi keuangan P yang kedua di sini. Nanti digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan setelah terjadi merger. Oke, kita lihat sekarang keterangan yang di bawahnya. Oke, PT Panorama memperoleh 100% kepemilikan. Berarti tidak ada NCA ya, kalau 100% pemilikan, tidak ada pihak minoritas. Investasi tadi, pembelian tadi dilakukan dengan membayar cash 400 juta dan menerbitkan 50.000 lembar dengan harga pasar 20 dan nilai parnya 10.000. Ya, sehingga goodwill bisa kita lihat dari A dikurangi B, agregat imbal yang dialihkan, cashnya 400 juta, kemudian common stock yang diterbitkan terdiri dari parnya adalah 50.000 lembar dikalikan dengan 10.000 dan paid in capitalnya 50.000 dikalikan dengan 10.000 lembar, atau ini juga bisa dihitung dengan 50.000 dikalikan dengan market value-nya 20.000. Tadi aset teridentifikasinya fair value-nya 1,2 miliar, sehingga ketemu goodwill sebesar 200 juta. Kemudian jurnal yang kita bikin atas akuisisi di sini, atas merger di sini, yang pertama adalah kita mencatat pembeliannya. Di sini investment in Senja 1,4 di sini ya. Sesuai dengan imbalan yang dialihkan. Kemudian imbalan yang dialihkan itu dilakukan dengan mentransfer cash 400 juta dan ekuitas common stock yang terdiri dari par value dan paid in capital. Ini juga sering disebut dengan share premium. Jurnal yang kedua adalah kita mencatat biaya transaksi. Tadi disebutkan bahwa mencatat biaya akuisisi sebesar 9 juta dan mencatat biaya penerbitan sebesar 5 juta. Biaya akuisisi dicatat sebagai expense dan biaya penerbitan akan mengurangi paid in capital. Yang ketiga adalah jurnal untuk mengakui aset dan liabilitas S, kemudian mengakui goodwill dan menghapus investment in S. Nilai yang ada di sini ini adalah nilai fair value asset S. Ini fair value asset S, di sini adalah fair value liabilitas. Selisihnya ini di sini adalah goodwill.
Oke, kita lihat yang di atas. Cashnya 50.000. Di sini 50, 140, 250 sampai dengan 45.000. Oke. Kalau kita lihat di sini 50 sampai 50.000 paten dan 45 juta other liabilities. Debit dan kredit harus sama. Jadi tinggal memasukkan nilai wajarnya saja di sini. Inilah nilai wajar, bukan book value. Kemudian bagaimana kalau pembelian aset neto dengan diskon? Kalau yang di sini tadi A lebih besar dari B atau consideration transfernya lebih besar daripada aset teridentifikasi. Sedangkan kalau yang goodwill di sini ini terjadi pada saat B ini negatif goodwill ini terjadi pada saat B lebih besar daripada A. Kita lihat dalam soal. Untuk membeli PT Senja, Panorama menerbitkan 40.000 lembar. Kemudian nilai parnya 10 dan marketnya 20.000. Dan juga menyerahkan 10% notes payable dengan nilai 200 juta. Maka di sini ini notes payable-nya 200, kemudian di sini 800 tadi sama 40.000 lembar dikalikan dengan 20.000 market value. Oke, ketemunya 1 miliar. Kemudian aset neto teridentifikasi fair value-nya 1,2 miliar. Sehingga hasilnya adalah 200 juta sebagai bargain purchase yang nanti di sini diakui dalam laporan laba rugi. Sekarang kita lihat jurnalnya. Jurnalnya sama. Ada 3. Yang pertama jurnal pembeliannya. Investment in S menerbitkan notes payable, share capitalnya 400 dan share premiumnya 400. Yang kedua biaya transaksi, biaya akuisisi, biaya penerbitan saham. Kemudian yang ketiga adalah mengambil alih net asetnya. Di sini. Mengambil alih net aset. Cash sampai dengan other liabilities. Kalau tadi ada goodwill, kalau di sini ada bargain purchase. Debit kredit harus sama. Kemudian kalau nanti diminta untuk menyusun laporan musik keuangan saat setelah merger, maka nanti yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini adalah laporan posisi keuangan setelah merger. Angka di sini ini adalah dari akun yang ada di bukunya P ditambah dengan jurnal nomor 1, 2, dan 3. Oke. Yang ini adalah dari yang goodwill tadi ya, yang goodwill yang contoh yang pertama. Kita lihat di sini. Ini adalah bukunya P, ini bukunya P. Kemudian ini adalah proses adjustment-nya. Ya, proses saya tambahkan dengan jurnal 1, 2, dan 3. Oke, ini jurnal 1, 2, dan 3. P ditambah jurnal 1, 2, dan 3. Kita lihat di sini untuk cash. Untuk cash di bukunya P 620.000, maka di sini saya tulis 620.000 dikurangi 400.000 ini dari penyerahan cash pada saat akuisisi. Kemudian 140.000 di sini, 14.000 di sini adalah biaya transaksi, 50.000 di sini adalah jurnal yang nomor 3. Kita lihat di sini. Maaf, ini yang salah ini harusnya 620 ya.
Kita lihat di sini jurnal yang nomor 1. Maaf nggak bisa nih. Oke, ini kita lihat di sini. Tadi adalah 620.000. Saya pakai yang di bawah ya, bukan yang di atas, maaf. 620.000 dikurangi 400.000 karena cashnya di sini kredit. Cash kan harusnya debit, kemudian di sini ada kredit dikurangi 400.000. Kemudian dikurangi lagi 14.000. Ini 15 juta ya. Oke, kemudian yang nomor 3 ditambah dengan angka 50.000 di sini atau 50 juta di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah kita menghitung cash di sini, setelah cash, kemudian net receivable. Net receivable di sini diperoleh dari 300.000 di sini. 300.000 di sini ditambah dengan jurnal yang nomor 3. Yang nomor 3 yang di atas ya, yang di atas sini. Oke, yang di sini. 140.000 di sini. Kemudian inventorisnya jurnal 1-2 kan tidak ada nih. Adanya hanya di jurnal yang nomor 3, 250.000 ditambah dengan kita lihat bukunya 250 ditambah 250.000 500 dan seterusnya ya, nanti dilihat. Dan jangan lupa nanti kita memunculkan adanya goodwill. Ini yang baru muncul, goodwill. Ini sama, conveyable juga sama, penjumlahan dari bukunya P, kemudian sama jurnal yang nomor 3, notes payable juga, dan seterusnya nanti. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah yang di sini, di return earning di sini. Oke. Return earning di sinilah P 310.000 dikurangi 9.000 di sini. 9.000 di sini ini berasal dari investment expense. Ini investment expense. Kenapa muncul investment expense di sini tadi? Karena ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi dia akan di-close, ditutup pada return earning sebagai pengurang. Maka di sini 310.000 dikurangi 9.000 atau 310 juta dikurangi 9 juta. Nanti dipastikan ini harus seimbang. Oke. Contoh yang lainnya sekarang. Merger imbalan berupa kas. Oke. PT Pandawa mengakuisisi seluruh aset neto dari PT Sanjaya melalui sebuah merger pada tanggal 29 Desember 2016. Kemudian aset teridentifikasinya kita lihat di sini ya. Di sini 756 132 288.000 ya. Berarti di sini kalau kita hitung aset teridentifikasinya 756, kemudian kalau kita jumlah di sini 000 2 420.000 ya, 420.000. Kemudian 756 dikurangi dengan 422 di sini akan ketemu fair value identifiable net asetnya, yaitu sebesar 336.000. Oke. Kita lihat di sini. PT Pandawa memperoleh 100% kepemilikan PT Sanjaya dengan membayar uang tunai 422.400.000. Dalam transaksi kombinasi bisnis tersebut, PT Pandawa membayar biaya legal dan akuisisi sebesar 20 juta. Oke. Maka di sini
Pembayaran tunainya adalah 422 di sini. Kemudian tadi aset neto teridentifikasinya adalah 336.000 atau 336 juta. Oke. Sehingga goodwill-nya adalah 86.400.000 atau 86.400.000. Aset neto yang teridentifikasi dikurangi nilai aset neto yang teridentifikasi diperoleh dari nilai wajar aset dikurangi dengan liabilitas. Kemudian setelah kita hitung selisih antara pembayaran tunai dikurangi aset neto teridentifikasi akan ketemu goodwill 86.400.000. Kemudian di sini tidak ada biaya penerbitan karena memang tidak ada penerbitan saham atau penerbitan utang. Di sini hanya secara cash. Maka di sini tidak ada biaya penerbitan. Yang ada adalah biaya akuisisi yang nanti akan kita expand-kan di sini. Sehingga jurnalnya nanti Anda bisa cek. Ini yang pertama, kita akan mengakui saya ganti warna merah lagi. Judul yang pertama adalah investment in S ya, pada cash, yaitu sebesar tadi 422.400. Kemudian yang kedua ada biaya investasi, investment expense pada cash sebesar 20 juta. Dan yang ketiga, kita akan mengakui semua net aset yang teridentifikasi. Oke. Maka di sini nanti ada cash, net receivable, inventory. Maka di sini saya pindahin ke sini ya, ke bawah. Oke, sini. Ada cash, ada net receivable, ada inventory, kemudian ada apa lagi? Land, building, dan goodwill. Ada land, ada building, kemudian ada goodwill. Oke, kemudian di sini ada account payable, ada notes payable. Oke, kemudian ada investment in S. Oke, di sini 4884.120. Nanti diselesaikan sendiri ya. Sini ada 4884. Kemudian saya takut salah di sini. 120.144. Di bawahnya ada 144. Kemudian buildingnya tadi 360. Goodwillnya tadi 86.400 dalam ribu ya, dalam juta ya. Kemudian account payable-nya 132 dan 288. 132 288. Investment in SN tadi sebesar
400.000. Oke. Ini jurnal yang kita bikin. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita diminta untuk bikin laporan posisi keuangan sesaat merger? Sama seperti tadi. Ini asumsinya, ini bukunya P, ini asumsinya. Ini maaf. Ini asumsinya bukunya P. Ini bukunya P. Kemudian ini adalah setelah merger. Sebelum merger cashnya 620, kemudian buat beli saham 422.400, kemudian buat bayar investment expense ditambah dengan cash dari S yang diakuisisi dari jurnal yang nomor 3 di sini. Kita lihat di sini 48.000 cash. Dan ini juga cash. Kemudian receivable-nya 300 tambah 84 dari di sini, dari yang di bawah sini jurnal nomor 3. Kemudian dan seterusnya goodwill memunculkan 86.400. Kemudian di sini juga sama, khusus yang return earning, ya, yang return earning oke. Yang return earning di sini ini adalah 310 dikurangi dengan investment expense. Sehingga nanti harus sama antara aset dengan total ekuitas dan liabilitas. Oke, kita lanjutkan lagi di materi berikutnya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.